Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan Aulia Prawitra dengan NIM 211020123 demi memenuhi tugas ibadah akhlak muamalah yang diampu oleh dosen Ibu Irfatul Hidayah. Di sini saya akan mempraktekkan tayamum, wudu, dan menjelaskan mandi wajib. Jadi kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu tayamum. Sebelum saya mempraktekkan tayamum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tayamum, syarat tayamum, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, definisinya. Tayamum adalah pengganti wudhu yang seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur atau bernajis. Pasir halus pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Lalu yang kedua, syarat dilakukan tayamum. Pertama, telah berusaha mencari air, namun tidak ditemukan. Yang kedua, sakit dan tidak boleh terkena air. Yang ketiga, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sangat sedikit. Lalu yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, setiap apapun yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan air sebelum melakukan sholat. Itulah sedikit penjelasan tentang tayamum. Lalu berikutnya kita masuk ke langkah-langkah praktiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal muttaqin waj'alni minal muttaqin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Lalu yang terakhir adalah penjelasan tentang mandi wajib. Saya di sini akan menjelaskan definisi mandi wajib, alasan kenapa harus mandi wajib, dan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu definisinya. Mandi besar, mandi junub, atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat. Lalu selanjutnya yaitu alasan kenapa kita harus mandi wajib seperti itu. Pertama,
jika mengeluarkan air mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Yang ketiga, selesai haid atau menstruasi. Dan yang keempat, yaitu melahirkan wiladah dan pasca melahirkan nifas. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah mandi wajib. Yang pertama, kita harus membaca bismillah dan niat mandi wajib terlebih dahulu, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu guslai rafiladasil akbari minal janabati fardun lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Cara membaca niat mandi wajib ini bisa di dalam hati atau bersuara. Yang kedua, mencuci tangan. Cuci tangan ini bisa dilakukan sampai 3 kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dan terhindar dari najis. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang biasanya kotor dan tersembunyi tersebut seperti bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu mengulangi mencuci kedua tangan setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi. Tangan perlu dicuci ulang. Caranya mengusap-usapkan tangan ke tanah atau tembok, kemudian dibilas air, atau dicuci dengan sabun baru dibilas, seperti itu. Yang kelima adalah berwudu. Berwudu seperti tata cara wudu saat akan melakukan sholat. Yang keenam, yaitu menyela pangkal rambut dengan jari-jari yang sudah dicelup ke air sampai menyentuh bagian kulit kepala. Yang ketujuh, yaitu membasahi kepala dengan mengguyurnya 3 kali hingga seluruh permukaan pada kulit dan rambut basah oleh air. Yang kedelapan, membasahi tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri. Lalu setelah itu boleh dilanjutkan dengan mandi biasa dan selesai. Terus setelah itu boleh melakukan sholat kembali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.